mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya ada bencana alam, ini hancur semua, data kita masih ada di tempat lain, gitu. Jadi tekniknya seperti itu. Itu namanya disaster recovery center. Jadi kita ada di tempat lain, gitu. Oke, kira-kira inti yang besarnya seperti itu. Coba lihat. Tier 4 lebih parah lagi sih. Hampir 99,995% uptime. Dia bisa nahan selama 96 jam power. Oke, kira-kira gitu. Jadi nahan tuh ada genset buat nahan segitu lama. Cuman saya di tempat nggak ada sih di Indonesia. Oke, minta maaf, data Bapak Ibu seberapa sensitif? Ada yang berbahaya banget ya, maksudnya jangan sampai orang lain bisa dapetin data itu gitu. Saya kasih lihat contohnya ya, contoh proteksi data tadi ya. Jadi misalnya data yang biasanya kita acak, kita enkripsi. Cuman nanti kalau akses harus punya password segala macam, terus datanya diacak, itu masih ya oke, sensitif. Cuman bayangin kalau harddisknya bisa diambil orang, kan bahaya banget tuh. Bagaimana proteksinya supaya orang nggak sembarangan orang masuk ke dalam instalasinya kita? Oke, saya boleh buka ya? Lagi direkam soalnya. Ya udah, gini aja ceritanya dah. Saya sempat ngebantu satu institusi Republik Indonesia buat merancang data centernya mereka, dan datanya amat sangat sensitif banget, gak boleh sampai orang bisa masuk. Akibatnya yang terjadi itu, coba buka gambar lagi ya, itu coba bikin data center, enggak, bahasa Inggrisnya cracking itu apa ya? Cage, ya, cage. Kebawahin. Saya pengen cari kerangkengnya nih. Ini enggak. Nah ini nih, stop. Data centernya dikasih kerangkeng seperti ini, asu. Di kerangkeng. Jadi buat masuk harus pakai ini, apa sih namanya? Sidik jari, terus sampai di kerangkeng seperti itu, masuk ke situ. Ada di Indonesia kayak gitu, jangan khawatir, ada. Cuma gak enak saya omongin. Saya masuk soalnya. Jadi kalau ini kan direkam ya, jadi saya nggak bisa ngomong terlalu kebuka. Kenapa? Kayak di film, beneran ada. Dan ini menyangkut apa ya? Menyangkut akses Anda ke internet sih sebenarnya. Jadi Anda ke internet dilihat sama server ini sih sebenarnya. Parah banget. Jadi mereka ya nggak usah sebut lah instansinya. Jadi mereka akan pakai kayak gitu, dan semua servernya di case kayak gini. Untuk sampai level ini di UBB mungkin nggak perlu. Kita nggak perlu sampai level ini. Cuman untuk bisa masuk ke ruangan server, sarannya tetap kita pakai security, nggak boleh sembarangan orang bisa masuk ke dalam server. Jadi betul-betul orang IT atau betul orang-orang yang dapat izin buat masuk. Jadi nggak orang bisa blast-blast enak jidat. Soalnya kalau bisa blast-blast jidat, bayangin kita masuk ke dalam ruangan server terus nyabut colokan listrik aja, mati tuh server kan, UBB pingsan dan langsung. Jadi nggak bisa seenaknya. Jadi di pintunya pun harus ada pertahanan supaya orang nggak bisa masuk sembarangan. Kira-kira itu yang besar yang itu ya. Ada lagi yang kurang saya Pak? Pak Rian bingung juga. Bentar saya cek dulu. Bentar, ada pertanyaan nggak saya sini? Aman kan? Mungkin saya pengen cerita. Ini kalau nggak ada urusan lagi sama server, saya cerita yang lain soalnya. Pak Rian aman? Ya, monggo Pak. Boleh, silakan dulu. Nanti sambil saya cek ramdannya dulu Pak. Silakan. Oke. Saya akan cerita sedikit yang kemarin ikut siapa aja? Yang kemarin ikut. Oh ini, ada Bapak 1, 2. Wah itu mah, Pak Hendra mah nggak itu. Itu nggak masuk hitungan yang itu.
Bapak ini ya ikut. Oke, karena sebagian besar nggak ikut yang kemarin, saya akan, ini server sih intinya kayak gitu. Harapannya servernya ada di UBB. Server itu buat apa? Ini cerita kemarin jadinya. Kalau server itu buat apa dan bagaimana prosesnya untuk para pimpinan, para pengambil keputusan segala macam berurusan dengan siklus informasi yang ada di server tadi. Oke. Nah ini bentar. Saya akan buka paper saya. Ini paper saya masuknya diminta sama teman-teman di dokumen. Ini diminta sama teman-teman di BPK sih, yang minta BPK waktu itu riset. Ini yang minta BPK, kebetulan mereka waktu itu pernah bikin conference segala macam. Jadi BPK itu auditor, sebetulnya akuntan. View, suite. Ini siklusnya kayak gini lah kira-kira. Jadi yang tadi kita obrolin server. Nah sekarang apa hubungannya server dengan proses pengambilan putusan, masalah nilai lah, masalah data lah, segala macam. Oke, hubungannya ke arah sana. Nah kalau kita lihat di sini, jadi cerita gedenya dulu ya. BPK, BPKP, dua-duanya ngomongnya ke presiden. Dua-duanya awalnya mengaudit kwitansi. Sekarang mereka dua-duanya berubah mengaudit program kerja pemerintah, bukan sekedar kwitansi. Kira-kira gitu. Pas dia mengaudit program kerja pemerintah, bukan kwitansi, pola-pola metode yang dipakai selama ini buat audit kwitansi jadi berubah. Datanya bukan hanya kwitansi, datanya bisa jadi laporan kerja, terus komentar orang di sosial media, segala macam jadi data mereka semua, dan itu jadi yang harus dianalisa sama BPKP buat masukan ke presiden. Pola yang ini kemarin saya terangkan ke teman-teman yang megang website juga. Harapannya pola ini bisa jadi masukan buat pimpinan di UBB supaya program kerja di UBB ini bisa cocok sama keinginan masyarakat, keinginan mahasiswa, supaya nanti, atau sama industri juga, supaya nanti jadi cun semua. Apa yang diajarkan di UBB dengan kebutuhan masyarakat, industri jadi nyambung semua dengan masukan yang ada, kemudian kita siklusnya muternya seperti yang ada di depan ini. Kira-kira gitu ya. Saya ceritain siklusnya. Kemarin teman-teman di UBB yang teman-teman kemarin itu lebih ke arah bikin website. Jadi dia kasih ini di sini adalah di sebelah kiri ini adalah masyarakat. Jadi webmasternya UBB tadi yang kemarin hadir ngasih informasi ke masyarakat atau ngambil masukan sedikit dari masyarakat. Kemudian ini dikasih informasinya ke, kalau di sini kebetulan presiden, menteri dan sebagainya. Kalau ini mungkin dialirkan ke rektor, dekan dan sebagainya. Oke. Nah, proses yang terjadi di BPKP itu dia mulai ngerubah polanya, bukan sekedar dapetin masukan dari masyarakat aja. Dia mulai nganalisa masukan-masukan tadi, yang masukannya kadang-kadang berupa komentar di media sosial, masukannya bisa berupa gambar, masukannya bisa berupa tulisan, masukannya bisa berupa video. Itu semua diambil, dianalisa, make data analisis, make machine learning, make artificial intelligence. Di sini outputnya ada dua. Satu, klasifikasi. Yang kedua, kita bisa forecasting ke depan. Apa yang bisa diberikan UBB buat masyarakat, kira-kira kayak gitu. Ini masukin ke pimpinan bikin program supaya program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat ini di startup, perusahaan-perusahaan internet yang baru, siklusnya juga sama kayak gitu. Cuma kalau startup ngomongnya bukan program pemerintah,
ngomongnya user experience. Mereka pakai kata-kata user experience, mereka pakai kata-kata user journey, kayak gitu-gitu ya. Jadi kata-katanya beda, tapi prosesnya adalah siklus seperti itu sih sebenarnya, muter seperti itu. Nah di sini kuncinya adalah ini, dua makhluk ini. Yang pertama, semua data-data harus dikumpulin, masukin di server, kemudian dilempar ke data science. Data science kalau disederhanakan ahli statistik lah kira-kira, ahli statistik. Cuman dia punya kemampuan pakai regresi segala macam, dia bisa melakukan klasifikasi, bisa melakukan prediksi. Dari dua itu kalau zaman dulu namanya dukun kali ya. Bisa klasifikasi prediksi, terus kemudian hasil dari klasifikasi prediksi ini masih ke pimpinan. Jadi kira-kira itu yang kemarin saya tekankan ke teman-teman yang webmaster. Anda kalau bisa jangan hanya sekedar bikin tulisan di web buat masyarakat atau ngumumin aja ke masyarakat, tapi juga tolong tangkep aspirasi, komentar orang-orang yang ada di media sosial segala macam, diambil terus dianalisa, jadi masukan buat pimpinan supaya program yang kita buat jadi tune sama yang ada di masyarakat. Kira-kira kayak gitu prosesnya, gitu ya. Proses ini kalau mau ngelihat benda benernya, saya kasih lihat benda benernya ya. Ada di mana? Benda benernya sebetulnya ini dilakukan oleh Presiden, KSP, Kantor Staf Presiden. Oke, ini masuk ke benda benernya. Ada di Kantor Staf Presiden, di sini data.go.id. Jadi apa yang tadi saya obrolin itu ada di level presiden juga. Ini ada di KSP. Cuman kantor staf presiden kayaknya nggak mau lagi tanggung jawab, dilemparin ke Bappenas. Jadi sekarang data.go.id lokasinya ada di Bappenas. Cuman kalau mau jujur terus terang, nggak bagus yang ini. Yang bagus, siapa yang bagus? Yang bagus adalah Jakarta, DKI. Jadi ada data jakarta.go.id. Yang paling bagus di Indonesia yang ini sih sebenarnya. Jadi data-data dia, ini data-datanya bisa diambil. Ini saya akan ambil sembarangan ya. Bapak Ibu ngasih keyword ke saya, pengen data apa? Sebutin aja, keywordnya apa? Pengangguran. Pengangguran, gitu ya. Oke. Ada data pengangguran profil KI, data jual beli pengangguran, itu bentuknya CSV, kita bisa ambil. Ini gila nih data di sana, gila. Kita bisa unduh data, oke, kita bisa ambil, kemudian langsung kita bisa, datanya file Excel biasa sih sebenarnya, tapi mereka udah mainnya kayak gini banget nih sekarang. Ini saya udah klik, udah benar terbuka. Ini dia, oke, nih. Ini dia nggak ngasih data detailnya ya. Nanti dan bayangkan kalau kita bisa punya, ini kebetulan 2018 saja. Kalau kita bisa ambil per tahun yang terjadi, kita bisa regresi dan kita bisa prediksi apa yang terjadi di tahun yang mendatang. Jadi polanya seperti ini yang mulai terjadi. Jadi data dikumpulin semua secara time series, periodik, kemudian kita bisa prediksi. Terus kita juga bisa klasifikasi. Kira-kira kalau untuk kampus misalnya kayak gini lah proses klasifikasi. Klasifikasi yang sederhana aja banget ya. Misalnya kita punya data nilai mahasiswa, kita punya data nilai mahasiswa banyak. Dari situ kita paling nggak bisa klasifikasi. Kira-kira anak-anak yang nilainya kayak gini semester 1, semester 5 bakal lulus nggak sih? Gitu. Kira-kira bisa kumlot nggak sih nih anak? Gitu. Kalau kita udah punya pengetahuan selama bertahun-tahun, semuanya dicatat, ada catatannya bertahun-tahun, dari klasifikasi bisa tahu kira-kira kalau anak ini semester 1-2 nilainya kayak gini, kemungkinan besar nih anak bakal kumlot. Kalau yang ini bakal drop out.
sebelum dia drop out, kita harus bikin program supaya dia nggak sampai drop out, kira-kira kayak gitu. Jadi pola-pola seperti itu dari data kita analisa, kemudian kita klasifikasi, kita bikin program supaya apa, terutama yang prediksinya yang tidak baik, jadi bisa jadi baik, kira-kira kayak gitu. Dan ini juga dilakukan bukan hanya oleh kampus, tadi Pemprov DKI, Presiden, kantor staf Presiden, KSP, semuanya juga geraknya ke arah sana semua. Dan jujur hari ini kita nggak bisa dapat orang yang bisa analisa data ini dengan bagus. Jadi kemarin teman-teman di LKPP adalah lembaga kayak cukup tinggi di Indonesia. Dia sempalan dari Bappenas sih sebenarnya. Mereka yang bikin e-procurement, LPSE, yang buat pembelian secara elektronik itu ya. Dan mereka sudah ngumpulin data banyak kan. Misalnya Bangka pembeliannya kayak gimana tahun ini, provinsi ini kayak gimana, kabupaten ini pembeliannya kayak gimana. Datanya udah ada, dikumpulin, kemudian mereka cari orang buat nganalisa data ini. Cari 3 orang, nggak ketemu, nggak dapat. Jadi ilmu yang ini orangnya nggak ada, susah dapetnya. Karena sebagian besar kampus ngajarinnya cuma statistik. Yang ini statistik plus. Karena dari statistik kita menganalisa data. Dan ini bukan monopoli jurusan statistik, ini bukan monopoli jurusan matematik, ini bukan monopoli jurusan komputer, ini dipakai di semua jurusan sesungguhnya. Jangan khawatir, kita mainan ini kelihatannya datanya angka doang ya. Kalau kita sudah mainan kayak ginian, datanya tidak harus angka, datanya bisa kata-kata, datanya bisa gambar, datanya bisa suara, masuk semua. Contoh paling sederhana gini lah. Ya. Untuk sampai kepada skill yang seperti Bapak tuturkan tadi itu, pelatihan apa yang Bapak kita berikan kepada? Oh, ini pertanyaan bagus banget. Ini kalau Bu Dekan kalau nanyanya parah ya. Langsung ke poin banget. Ini jujur ya Bu ya. Saya praktekin aja langsung ya. Saya bukan lebih ke mata kuliah. Iya, mata kuliah bisa kita karang lah. Tapi kalau saya lebih ke orang itu harus dapetin rohnya sih sebenarnya dari analisa tadi. Oke. Rohnya gampang. Saya demoin langsung ya. Kita demo langsung ya Bu. Oke. Kalau Ibu di jurusan fisik, datanya bentuknya apa? Banyak. Tidak bisa maksudnya di tender kita misalnya untuk punya kemampuan mengumpulkan data yang seperti Bapak sampaikan tadi itu. Yeah. Pelatihan apa yang harus kita berikan kepada yang Kalau judul gedenya namanya data science, judul besarnya data science, judul besarnya. Sebetulnya di balik data science, anak-anak itu harus menguasai ilmu statistik sebetulnya. Jadi bukan ilmu komputer, statistik, ilmu data science. Cuman biar Ibu kebayang, saya akan coba kasih lihat bentuknya seperti apa data science itu. Cuman saya mau nanya dulu, data yang ada di Ibu biasanya bentuknya apa? Apakah tulisan, apakah suara atau gambar atau apa? Yang banyak tulisan kali ya? Iya, tulisan. Tulisan ya. Oke, kita akan coba, saya akan coba ngasih. Pak Rio, nggak apa ya? Saya demo bentuknya nggak apa ya? Silakan ya. Nah, dokumentasi. Siap. Ini saya akan demokan bagaimana kita menganalisa fisik ya, sosial ya, soal politik ya. Oke. Ada jurusan sosiologi, politik, dan sastra ini. Oh, oke. Itu semuanya urusannya banyak tulisan tuh urusannya. Saya kasih lihat hasil akhirnya dulu ya. Contoh hasil akhirnya saya kasih lihat. Biar kebayang sih. Tapi ini ilmu ini berlaku untuk semua jurusan, sama aja sih sebenarnya, semua jurusan sama. Cuman kebanyakan semua jurusan juga nggak nyadar bahwa butuh ilmu seperti ini. Gitu ya. Saya kasih contoh real. Pak, ini break nggak ada ya? Break ada sebentar buat istirahat aja sih Pak. Nanti saya kasih tahu. Siap. 15 menit lagi Pak. Alah siap. Breaknya mundur dulu ya Bu. Gak apa ya. Parah sih. Gak enak gue. Ini saya kasih hasil akhir dulu. Kata kunci yang dipakai adalah drone emprit.
Ini social science banget ini. Drone emprit politik sih sebenarnya. Drone emprit. Nih, drone emprit parah. Mungkin kalau lihat gambarnya mungkin nggak kebayang. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang kan? Apa yang digambarkan di sini adalah berantemnya orang-orang. Nih kalau kita lihat, saya gedein lah. Ini ada kontra, ada pro. Ini kelihatan kontranya kecil, pro-nya besar. Yang ini ada pro oposisi, ada pro petahana. Ini kelihatan berantemnya. Yang berantem yang sini nih. Yang ini ngomong di antara mereka, ini ngomong di antara mereka. Dapat dari manakah gambar ini? Ini gambarnya memvisualisasi apa? Gambarnya memvisualisasi kata-kata posting-postingan orang di Twitter dari orang-orang yang pro oposisi sama pro petahana, dan ini kelihatan interaksinya antara mereka dua. Jadi datanya itu kata-kata Twitter, kata-kata doang. Tapi dari kata-kata ini kita bisa melihat kekuatan dari masing-masing sisi. Kemudian kita bisa melihat berantemnya seperti apa. Ini visual ini kecil, kelihatan ini kecil, ini gede. Yang ini kelihatan ada kayak 3 kubu. Yang ini kelihatan ada 2 kubu. Cuman ini 1 kubu bot nih sih sebenarnya. Bot tuh gini Bu. Kalau kita lihat di internet ada program yang posting aja, tapi dia nggak interaksi. Itu bot tuh. Kalau bot tuh robot, dia cuman posting aja. Jadi kita bisa melihat ada kelompok yang mainnya bot, supaya kalau orang-orang Vcom barangkali kayak broadcast, ngasih informasi keluar, tapi dia nggak mau berinteraksi sama masyarakat yang dia kasih informasinya. Jadi hasilnya kayak gini nanti gambar-gambarnya. Hasil yang lain juga kita bisa melihat hasilnya dalam bentuk kata-kata. Ini kalau melihat ada gambar Ono nih. Ini ruangannya nggak harus, ini foto ini nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar ya. Ini fotonya nggak boleh keluar sih sebenarnya, harusnya. Ini foto nggak boleh, dan ruangan ini nggak boleh dikasih tahu ada di mana sih. Parah. Saya masuk ke dunia kayak gitu, aduh maaf. Yang bikin ini drone emprit namanya Ismail Fahmi. Ini orangnya baju batik. Yang ini Ono, kebetulan saya gurunya dia. Jadi waktu dia S1 di ITB, tugas akhir saya pembimbing tugas akhirnya dia sih. Jadi kita dekat sih sebenarnya. Oke. Nah, cara lain buat ngelihat itu adalah, ini saya kasih hasil akhir dulu ya. Cara lain yang ngelihat itu adalah cloud. Word cloud. Nih, misalnya kita pengen lihat word cloud Indonesia politik. Ini bisa kita lihat nih. Tapi semuanya kata Indonesia. Oh, ini ada kelihatan nih, ada rasis, ada human bias, xenophobia itu apa nggak tahu.